Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi aslahat dhamaira fahadal qalbal khaira ila tariqi aulal basaira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih al-ayah. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, marilah pagi seperti ini kita betul-betul memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara pribadi saya bisa silaturahim sudah lama. Sudah 9 bulan sejak Maret dulu itu. Kesini saat khutbah Jumat bulan Juli. Itu pun saya kira belum ada Jumatan gitu. Sudah ada. Pagi ini kita juga masih diberi oleh Allah semangat, keberanian untuk berjamaah di masjid. Ini patut kita syukuri pula gitu. Pendek kata, jangan sampai kita itu tidak mengamalkan ajaran syukur dan tidak berusaha untuk senantiasa mensyukuri karunia Allah. Terus menerus syukur itu. Terus berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Karena apa? Karena karunia Allah itu telah diberikan, dianugerahkan kepada kita, jumlahnya banyak, macamnya banyak gitu. Oke. Dan nilainya juga sangat berharga bagi kehidupan kita ini. Sesungguhnya kita ini kan nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Bisa apa-apa itu karena karunia Allah. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa itu karena karunia Allah semua itu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menegaskan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atakum min kulli ma sa'altum. Manusia, sudah aku beri kepadamu dan aku sediakan untukmu segala apa yang jadi kebutuhanmu. Nah, itu sudah disediakan oleh Allah. Sebagai orang beriman tentu kalau punya keinginan akan berharap banyak pada Allah. Dan Allah sudah menegaskan, wa atakum min kulli ma sa'altum. Sampai Allah kemudian membuat penegasan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu tidak menghitung karuniaku kepadamu, nggak bisa kamu menghitung itu. Lu menghitung aja nggak bisa, masa bersyukur aja nggak kelem gitu kita itu. Saking banyaknya. Orang yang beriman, orang yang berakal sehat itu tentu akan berpikir, iya semuanya dari Allah, kemudian kita nggak bersyukur, itu kita ini loh makhluk yang kayak apa kita itu gitu.
Tetapi Allah juga mengingatkan innal insana ladzaluman jahula. Memang manusia itu memiliki kecenderungan untuk berbuat zalim, bodoh. Kafar, innal insana ladzaluman kafar. Manusia itu punya kecenderungan untuk kufur. Kafarat itu kan semula artinya itu menutup. Menutup kalau itu karunia Allah, sehingga nggak bisa melihat, nggak bisa memahami, nggak bisa mengetahui, nggak bisa mengerti, nggak bisa menyadari. Nggak bisa melihat, tertutup. Kafaro itu kalau di TNI itu Pak, perang lalu pakai itu loh Pak, apa namanya Pak, yang dari baja itu ya, nggak tembus peluru itu Pak. Nah itu namanya kafaro, itu menutup itu yang pakai topi ini loh Pak, ya itu kalau ditembak katanya itu anti baja gitu Pak. Nah itu kafar namanya, itu kafaro, itu menutup. Lebih-lebih dulu pernah kita sampaikan di dalam Al-Quran, setan itu memang berusaha agar kita ini menjadi hamba yang tidak bersyukur. Dan upaya setan itu tidak main-main. Sudah dinyatakan di hadapan Allah, "Tsumma," kata iblis ini, "la'atiyannahum," kemudian aku akan datangi mereka, "mim baini aidihim," dari depan, "wa min khalfihim," dari belakang, "wa an aimanihim," dari samping kanan, "wa an samailihim," dari samping kiri. Dikepung itu oleh iblis, oleh setan itu. "Tsumma la tajidu aktsarahum syakirin," kata iblis. Kemudian Allah akan melihat manusia itu kebanyakan tidak bersyukur. Kebanyakan tidak bersyukur. Untuk syukur saja dikepung oleh setan, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Coba bayangkan. Kita ngaji sederhana-sederhana aja lah, kita itu yang begini-begini aja kita itu. Ya, sebab begini ini kadang-kadang kita lupa, syukur itu menjadi lupa. Kita ingatkan. Tuh, ya. Setan itu dulu pernah kita sampaikan, nggak pernah istirahat mengepung kita itu, nggak pernah libur, nggak pernah punya hari cuti, nggak pernah. Terus menerus aktif progresif. Bayangkan sampean, maka Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku ini untuk bisa senantiasa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu. Itu para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur. Para jamaah, kita bersyukur terhadap nikmat Allah, terutama nikmat iman. Masya Allah, dalam kondisi seperti ini kita masih oleh Allah ini ya dijadikan orang beriman dan tambah beriman, bisa merawat iman, bisa meningkatkan kualitas iman kita, itu luar biasa. Kita itu dalam kondisi pandemi seperti ini kita masih bisa beriman, tambah iman, tambah iman, tambah tebal. Wow, itu karunia Allah yang luar biasa. Itu kenapa? Karena iman itu merupakan karunia Allah yang paling mahal. Nggak ada lagi. Yang bilang siapa? Quran itu. Di dalam surat Ali Imran ayat 91 Allah menegaskan orang-orang kafir sampai mati itu kafir. Ya, seandainya mereka itu berkehendak menebus siksanya dengan emas sepenuh bumi, itu ditolak oleh Allah itu.
Emas sepenuh bumi itu harganya berapa sampean itu? Kira-kira berapa gram itu sampean itu? Wah, ukurannya emas itu ukuran gram kok, bukan ukuran kilogram. Kalau gula kilogram, kalau beras kuintal gitu. Kalau gabah ton, itu Pak. Emas gram, karena apa? Luar biasa harganya. Lho iki lho sepenuh bumi untuk menebus siksanya di hari kiamat. Sampai mati kok kafir, ya belum diberi oleh Allah hidayah, belum diberi oleh Allah nikmat iman. Wong Nabi aja gak bisa memberi hidayah. Hidayah itu Allah yang memberi. Nabi itu menuntun menuju hidayah Allah. Tuh. Maka patut kita syukuri nikmat yang berharga. Bahkan sudah sering kita ingatkan ini. Di dalam surat Al-Maidah Allah menegaskan, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum walahum adzabun alim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah di dalam surat Al-Maidah, lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu, seandainya dunia ini miliknya ditambah lagi satu dunia lagi itu miliknya, punya kekayaan 2 dunia, pokoknya sak dunia kita dewi ditambah mana satu dunia itu miliknya sendiri. Kaya enggak Pak orang kalau punya harta seperti itu? Bukan sekedar kaya raya, itu nggak ada bandingannya di dunia ini. Karena nggak ada orang punya harta benda sebanyak itu untuk menebus siksanya di hari kiamat. Ditolak oleh Allah. Coba sampean punya harta benda 2 dunia untuk menebus siksanya di hari kiamat, ditolak. Lalu kita diberi oleh Allah iman, itu berarti melebihi 2 dunia nilainya. Apa enggak bersyukur? Nah disinilah kita perlu untuk selalu merasa gitu ya Pak ya, bahwa kita ini dikaruniai oleh Allah nikmat. Apa? Iman, 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 iman. Mungkin penghasilan berkurang wis pensiun, kan ngoten nggih Pak nggih. Tapi ono ae sing pensiun bayarane tambah akeh, wong dikirimi anak-anake. Anaknya 10, setiap anak 1 bulan ngirimi 1 juta, 10 juta ya. Pensiun 10 juta, diem dok itu. Nggih, apa gak tambah bersyukur? Punya iman, bisa aktif sholat ke masjid begini ini, masih diberi karunia oleh Allah harta benda sebanyak itu. Sekali lagi, marilah kita terus berusaha menjadi hamba yang bersyukur, terutama mensyukuri nikmat iman. Caranya ya ayo dipelihara iman ini, ayo dijaga, ayo dipupuk. Karena iman itu tidak kelihatan, ada di dalam hati. Dan terkadang kita tidak ngukur seberapa sih tebal tipisnya iman saya itu. Kadang tidak ngontrol kita itu. Tuh. Kenapa tidak kelihatan? Nggih. Kalau mobil ulinya dikontrol, kelihatan. Tekanan bannya dikontrol, kelihatan itu. Nggih. Air akinya dikontrol. Nah iman ini tidak kelihatan. Kesehatan kita itu loh sering dikontrol kita itu, karena kelihatan. Tuh. Kita tiap bulan atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali melakukan check up. Tapi iman, apa pernah kita lakukan check up terhadap iman itu? Tuh. Lupa kadang-kadang. Kita bersyukur kayak nggak dikaruniai oleh Allah dengan karunia yang sangat berharga, yaitu iman. Oleh karena itu ayo iman ini kita rawat.
Orang beriman itu hidupnya itu tentram karena nggak pernah suudzon kepada Allah. Tenang hidupnya itu, kepasrahannya kepada Allah itu dalam. Tidak bingung-bingung hidup ini, semua dikembalikan kepada Allah. Orang beriman itu, sehingga apapun yang Allah karuniakan kepadanya, termasuk seperti kita secara bersama-sama sebagai manusia, tidak hanya di Indonesia, Surabaya, bahkan seluruh dunia mengalami kondisi pandemi, itu kita nggak curiga kepada Allah, nggak suudzon, malah kita berpikir positif bahwa kondisi seperti ini itu sesungguhnya adalah merupakan cara Allah agar kita itu ingat kepada Allah, agar kondisi seperti ini betul-betul menjadi wahana dan sarana bagi kita sebagai hamba yang beriman untuk terus berusaha meningkatkan kualitas iman. Malah begitu, cara Allah itu kan banyak yang membuat kita ini menjadi sadar itu. Macam-macam cara Allah itu. Pokoknya kita itu tidak suudzon bahwa Allah itu mendolimi kita, itu enggak. Allah enggak pernah berbuat dolim. Allah itu sayang kepada kita itu. Allah itu sangat memperhatikan kita, apalagi orang-orang beriman, apalagi orang-orang bertakwa. Jadi enggak ada sifat suudzon, prasangka buruk kepada Allah. Allah kok berbuat begini ya kepada saya sudah begini. Kalau kita kembali kepada kehidupan Nabi juga menghadapi berbagai persoalan. Dan memang kalau kita kembali kepada Al-Quran, tidak pernah kita itu nggak menghadapi persoalan itu. Allah menegaskan fa'idha faroghta fansab. Apabila kamu telah menyelesaikan satu masalah, satu perkara, lu akan ada perkara lain yang datang itu. Kan memang begitu, nggak hanya satu itu. Maka bukan hanya fokus kepada satu masalah saja, nanti akan ada terus masalah itu. Sehingga kita berkreasi bagaimana menghadapi masalah, bagaimana cara menyelesaikan. Maka dulu ketika kita semua mungkin panjenengan itu ya belajar di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ada namanya ilmu problem solving, bagaimana memecahkan sebuah problem. Itu kan ada itu caranya itu, karena setiap orang itu akan menghadapi masalah, nggak ada yang tidak. Dan Quran menegaskan fa'idha faroghta fansab. Ketika muncul pandemi, bagaimana kreasi kita? Muncullah apa yang kemudian dikenal dengan protokol kesehatan. Tuh. Ya pakai masker, tuh, jaga jarak. Tapi sholatnya mau gak ada jaga jarak kok. Berarti wis wani betul kan, alhamdulillah kan gitu ya. Nggak ragu-ragu panjenengan. Cuci tangan dan macam segala lah itu. Sebagai himbauan dari mereka-mereka yang punya keahlian di bidang itu. Tapi kan Allah juga menegaskan wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhanmu lah kamu itu berharap. Nah, begitu. Duh, ini kan sudah juga protokol. Wa ila rabbika farghab, sesudah faida faroghta fansab. Wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Kepada siapa lagi sekarang? Ada upaya menemukan vaksin, tapi katanya vaksin kalau disuntik malah justru virusnya menjadi kuat dan macam segala. Wa ila rabbika farghab. Sudah. Itulah kemudian muncul istilah pula di dalam agama namanya protokol ibadah, protokol doa, protokol zikir, protokol istighfar. Itu kan begitu, Pak. Bagian dari wa ila rabbika farghab. Sehingga sebagai orang beriman kita terus perlu dalam bahasa hadis itu memperbaharui iman.
supaya iman itu menyertai hidup kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Kita masih dalam kerangka iman itu. Maka Nabi menegaskan dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Nabi menyampaikan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu itu, karena imanmu itu akan dihadapkan dengan berbagai persoalan sebagai bagian dari dinamika perkembangan kehidupan umat manusia. Harus diupdate, diperbarui. Kalau enggak, ya bisa tipis iman itu. Dinamika kehidupan ini selain membawa dampak positif, ada dampak yang kurang bagus, banyak. Apalagi di era seperti sekarang ini, Masya Allah, sampai itu. Dulu pernah kita sampaikan, saat ini sebagai orang Islam pada tataran dunia itu dihadapkan pada problem Islamofobia. Nah, itu kebencian kepada Islam itu, terutama yang terjadi di Eropa, dan itu berkembang. Nggak suka gitu loh kepada Islam itu kan problem yang kita hadapi, dan banyak problem itu kalau kita merenungkan. Ya memang begini hidup itu, tidak hanya pandemi. Makanya iman itu terus ditajdid, diupdate kalau bahasa teknologi sekarang itu, diinstal lagi itu Pak ya, itu ya, diupdate itu, sehingga terus baru jreng gitu imannya itu. Kalau para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana mencetak iman kita itu? Tuh. Bagaimana ya Rasulullah mencetak iman kita itu? Qala, Rasulullah bersabda, aktsiru min qaulin la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perbanyak itu. Perbanyak. Dan diresapi itu. Jangan tidak diresapi, sebab kita ini terkadang membaca hadis itu hanya sampai pada kulitnya. Bab ada hadis itu kan mengatakan begini, siapa yang membaca la ilaha illallah, dosanya itu diampuni oleh Allah meskipun sebesar bumi dan langit. Bahkan siapa yang membaca la ilaha illallah yabtaghi wajah Allah, semata-mata karena mencari keridhaan Allah, maka diharamkan baginya api neraka. Itu memang hadis. Nah, ketika dipahami kulitnya ya sekedar mengucap saja la ilaha illallah. Mari judi la ilaha illallah. Entek misalnya, enggak begitu. Nah, ini kan ada riwayat itu kaitan dengan la ilaha illallah ini. Abu Hurairah itu pernah mendengar Nabi bersabda seperti tadi itu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, diampuni dosanya, haram baginya api neraka. Itu sabda Nabi itu. Disampaikan, didengar oleh Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu meskipun masuk Islamnya 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal, tapi banyak itu mendengar sabda-sabda Rasulullah itu, sehingga sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah adalah sahabat Abu Hurairah. Saking senengnya itu Abu Hurairah mendengar Nabi bersabda begitu, bergegas Abu Hurairah itu menuju pasar pagi-pagi itu, mau disampaikan sabda itu kepada orang-orang yang ada di pasar. Kan tempat berkumpulnya orang itu kan pasar waktu itu. Makanya adzan Jumat itu kan dilaksanakan di pasar. Adzan yang pertama itu loh Pak, itu zaman Khalifah Utsman itu. Tuh. Kalau di Arab Saudi Jumatan itu adzannya 1,
2 kali adzan, yang satu itu sebelum duhur, sebelum waktu duhur, setengah jam sebelum waktu duhur. Nah itu adzan, setengah jam sebelum waktu duhur, bukan duhur kemudian adzan 2 kali, enggak. Maka kadang-kadang orang Indonesia itu rada kecelik, dikira koyok sini gitu loh, dikira kayak seperti sini. Begitu waktu duhur tiba, adzan, sholat, adzan lagi, kan begitu ya. Saya pernah ingat, loh sampean sholat apa? Itu loh adzannya belum waktu duhur itu. Sampean lihat, loh jam 12 kan, duhurnya setengah 1. Oh iya Pak, jadi itu. Iya. Jadi adzan yang pertama itu sebelum waktu duhur tiba, setengah jam. Tuh, di sana Pak itu. Nah, di tengah jalan Abu Hurairah ini ketemu Umar bin Khattab. Umar itu kan kritis Pak orangnya. Kelihatannya tergesa-gesa, ditanya, Abu Hurairah kamu mau kemana? Mau ke pasar. Ada apa? Mau menyampaikan sabda yang saya dengar dari Nabi. Apa sabdanya? Disampaikan. Siapa yang membaca la ilaha illallah masuk surga itu. Umar kayak nggak percaya Umar itu. Bener tak kamu itu? Masa kok gampang sekali masuk surga itu hanya mengucapkan la ilaha illallah? Ada semacam keraguan. Bener tak Nabi bersabda seperti begini itu? Kok enak masuk surga itu la ilaha illallah masuk surga? Kata Umar, sebentar, jangan disampaikan dulu kalau memang itu apa yang disampaikan Nabi itu betul. Meskipun saya masih ragu, ayo kita kembali kepada Nabi aja itu. Dicegah itu Abu Hurairah, jangan. Nurut Abu Hurairah. Wah, cari Abu Hurairah, angel musuh Umar. Ya kata dia pakai. Wis jelas sabda Nabi lho, gak percaya Umar gitu. Lah Umar itu tentara Pak, Umar itu terus kritis, Umar itu terus pemberani. Umar itu halus Pak hatinya tapi tegas, lembut tapi tidak lemah. Umar itu iya, hatinya lembut. Ketika mendengar Rasulullah ya meninggal, Umar itu belum percaya dan itu dianggap isu. Bawa pedang itu Pak Umar keluar, siapa yang mau ngomong? Dianggap hoak gitu. Begitu ketemu Abu Bakar, nah dibacakan saja ayat Al-Quran oleh Abu Bakar. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, jatuh Pak pedangnya. Kalau begitu Rasulullah meninggal betul, karena yang bilang Abu Bakar, tapi tidak ngomong Rasul mati, tidak, sudah tahu karakter Umar. Dibacakan ayat Al-Quran sudah jatuh Umar itu. Panglima Pak dia dan pemberani, orang kuat Umar itu. Menghadaplah berdua kepada Rasulullah. Umar bertanya dan menceritakan, apa betul Rasulullah menyampaikan sabda yang disampaikan oleh Abu Hurairah kepada saya? Kata Rasulullah, betul, saya sampaikan itu. Nah, lalu Umar usul, ini kebetulan ya Rasulullah, Abu Hurairah mau menyampaikan di pasar di depan orang banyak. Saya khawatir kalau memang itu betul, jangan-jangan nanti karena orang di pasar itu kemampuannya tidak sama, ya heterogen, nanti dikira agama itu hanya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Maka Umar usul kepada Rasulullah agar Abu Hurairah tidak menyampaikan dulu di depan umum. Dan itu disetujui oleh Rasulullah. Abu Hurairah tidak diperbolehkan menyampaikan itu kepada semua orang, kecuali kepada orang-orang yang memang dipandang memahami tentang kalimat la ilaha illallah.